Ayo. Come on, guys. C13 Apple, take one. Action. Sekarang kita hari pertama di New York, semua masih happy. Saya berperan sebagai Aldebaran Richard, orang yang sangat praktis, logis dalam berpikir gitu, pekerja keras, punya prinsip yang kuat sekali terhadap dirinya. Dia cukup introvert, dia hanya bisa menjadi ekspresif ketika bersama Anya. Slide 525, Sin 3, Sud 1 dan 2, Tik 1. Saya berperan sebagai Tanya Baskoro yang akhirnya menjadi Tanya Baskoro Richard setelah menikah dengan Ale Richard. Anya itu adalah seorang financial consultant. She's a senior consultant. She's very independent. Di film diceritakan dia yatim piatu, jadi dia harus membiasakan bertanggung jawab dengan dirinya dia sendiri. Sebagai perempuan Indonesia, sangat tidak domestik. Hanya bisa masak telur dadar yang ternyata cukup buat Ale yang adalah suaminya. Di keluarganya Ale sendiri, Ale hidup bersama ayahnya, diperankan oleh Om Slamet Raharjo, kemudian ibunya, Ibu Widiawati, lalu ada Reval Hadi, dan Revalina Estemat. Kalau bicara pekerjaan, Ale bekerja di RIK, di sebuah oil company. Nah, inilah keluarga Ale, kehidupan Ale, dan kira-kira sedikit gambaran mengenai bagaimana karakter Ale. Tapi kita baru lihat segini, benar-benar baru visinya. Anya diceritakan punya sahabat-sahabat yang adalah Tara, Agnes, dan Doni. Semuanya kerja di satu kantor yang sama. Hana berperan sebagai Tara, salah satu gengnya Anya. Dia adalah orang yang paling bocor, paling kacau dalam grup ini. Selalu mungkin menjadi comic relief-nya. Hey guys. Doni ini sahabat cewek-cewek di film ini. He's one of the girls. Anya dan teman-teman udah comfortable banget sama Doni. Semua masalah kita lari ke Doni, curhat ke Doni. Doni itu cowok yang selalu ada buat mereka. Tapi kita tetap memperlakukan dia seperti bencong. Asik, ini a little bit. Baik. Anya dan Doni udah temenan udah cukup lama sebelum bahkan kenal dengan Agnes dan Tara. Keseruan geng ini, actually mereka semua pada saling sayang banget. Through the highs and the lows, pokoknya selalu ada. Kita udah terlalu dekat, jadi udah saling mengerti aja. Karena kita udah berteman kayak 35 tahun. Saya berperan sebagai Raisa. Raisa adalah adiknya Ale, single parent, dia punya satu anak. Raisa banyak membantu Ale dalam mengatasi masalah-masalahnya. Gue di sini berperan sebagai Haris. Jadi Haris ini adalah adiknya Ale, anak yang happy go lucky. Dia tuh orang yang easy going banget. Orang yang gak terlalu punya role dalam hidupnya. Sekeluarga ini yang paling easy going tuh dia. Aku menjadi Kiera atau suka dipanggil Kay. Dan Kay itu adalah pacar cintanya si Haris. Awalnya nggak mau sama Haris. Haris itu kan dikenal playboy, tengil. Dan dia dari dulu itu banyak banget ceweknya. Tapi lama-lama dia ternyata ya jatuh cinta juga sama si Haris. Saya berperan sebagai ibunya Ale. Ibu yang kalau boleh dikatakan ya ibu yang cukup bijaksana. Sebagai seorang ayah yang mantan jenderal, maka seorang jenderal sangat dekat dengan kepemimpinan, dengan strategi menghadapi masalah. Keluarga Richard adalah keluarga yang harmonis. Pada akhirnya muncul konflik ketika Ale menikah dengan Anya. Fungsi ayah dalam peranan itu hanya mengingatkan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menghentikan moral seorang laki-laki dan moral seorang suami.
Ini menimbulkan konflik tersendiri dalam hubungan suami istri antara Ale dan Anya. Sebagai istri merasa terlalu lama sering ditinggalkan oleh suami, sementara suami berpikir bahwa inilah pekerjaan saya yang sudah kamu tahu dari awal, sehingga itu menimbulkan konflik ketika Anya hamil. Ini menjadi problem terbesar dalam Critical 11, masalah anak. Anya merasa bahwa sebagai perempuan yang independen, dia juga merasa tidak enak ketika dia harus bergantung pada suaminya. Tapi bagi Ale merasa bahwa enggak, itu adalah sebuah perkara besar karena saya nggak bisa kontrol kamu, saya nggak bisa selalu ada di sisi kamu kalau ada apa-apa. Doni selalu sayang sama Anya. Dari dulu ada perasaan lebih dari teman untuk si Anya. Ya itu juga beban ya buat Doni. Entah kenapa dia nggak bisa lihat bahwa cowok super baik, ganteng, dan asik ini sebenarnya sayang banget sama dia. Ternyata Doni punya rasa untuk Anya yang Anya selama ini tidak ketahui, tapi Agnes dan Tara tahu gitu. Dan ini menambah konflik. Tini itu pembantunya keluarga Mas Ale. Tini itu udah deket banget sama keluarganya Mas Ale. Awalnya dia tinggal di rumah ibu sama bapaknya Mas Ale. Pas Mas Ale udah menikah sama mbaknya, Tini ini ikut ke rumahnya Mas Ale. Sini saya bermain sebagai dokter kandungan. Saya lebih banyak scene-nya hanya mereka berdua aja. Kesan dan kesannya saya bermain di film ini tentunya sangat menyenangkan sekali ya. Selalu fun lah setiap syuting dengan Monty. Saya di sini berperan sebagai suaminya Agnes di film Critical 11. Ikut memeriahkan aja karena gue pengen be part of this amazing movie. Ini anakku nih, ini anakku nih. Say hi dong. Saya berperan sebagai Renata. So I'm really happy, very honored, very humbled bisa bergabung di film Critical 11. Dan harapan aku semoga film ini bisa memberikan pelajaran pasti buat yang menonton, bisa enjoyable juga, bisa dinikmati, dan bisa memajukan film Indonesia lagi pokoknya. All the best, Critical 11. Action! Aku pengen jangan langsung cair juga, ada prosesnya. Karena udah tahu orangnya, udah bukan tipe orang yang dia ngomongin gitu langsung terima, enggak, makanya harus beda. Film terbesar tahun 2017 dipersembahkan oleh Star Vision yang kebetulan bekerja sama dengan Legacy dan diangkat dari sebuah novel laris karya Ika Natasha berjudul Critical 11. Bersyukur bisa kerjasama dengan Pak Paros dan Star Vision karena saya jadi belajar banyak tentang hal produksi. Selain memang saya suka dengan novel dari Ika Natasha ini, akhirnya keterlibatan saya dalam film ini cukup dalam, lebih dari sekedar produser karena saya juga ikut menulis skenario juga bersama Monty. Ya, ini menarik sekali ya. Pada saat kita menulis novel ini menjadi senario oleh Jenny Yusuf, Monty Tiwa sebagai sutradara, Robert Roni yang juga di samping produser menjadi sutradara, merasa kita harus mengisi lagi roh film ini agar menjadi lebih dalam. Sehingga akhirnya penulisan skenario ini lengkaplah, melibatkan Jenny Yusuf, Monty Tiwa, Robert Roni, dan Ika Natasha. Aku nulis buku Critical 11 itu dari tahun 2013 dan akhirnya terbit tahun 2015. Sejak terbit udah cukup banyak sih produser yang datang ke aku untuk minta supaya diadaptasi menjadi film. Alhamdulillah banget bahwa ini jatuhnya ke Star Vision, kemudian gabung Mas Roni dari Legacy Pictures juga. It was awesome. Action!
And cut. Proses syutingnya juga memang unik sekali ya. Kita mengerjakan part New York lebih awal karena kita ingin mendapatkan autumn. Kemudian kita mengerjakan scene yang sulit yaitu scene di rigs. Kemudian scene di pesawat. New York pun juga sangat profesional gitu. Kita sangat beruntung mendapatkan orang-orang lapangan di New York yang benar-benar tahu apa yang mereka bikin gitu dan tahu apa yang kita butuh. Berkat koneksinya Roni yang juga sempat sekolah film di New York, jadi itu sangat membantu sekali. Seluruh tim luar biasa dedikasinya dari hati juga. Dan aku selalu percaya bahwa hasil tidak akan mengkhianati kerja yang ikhlas. Buat aku pribadi setelah nonton filmnya, the movie made me feel. Buat aku ukuran sukses sebuah film itu adalah membuatku merasa sesuatu di dalam dan itu membekas sampai credit roll habis. And that's what the movie did for me in Critical 11. Dan mudah-mudahan semua penonton juga merasakan hal yang sama. You like penguins more than dogs? Ya. Buat saya sih New York adalah pilihan set yang menarik sekali gitu ya dari semua sisi. Ada sebuah atmosfer yang nggak bisa bohong itu mempengaruhi pola permainan kami, para cast. For Eagle, take 2. Dan bagaimana saudara mendirect, dan juga bagaimana DOP menentukan titik-titik mana yang kira-kira bagus untuk set. Okay. Anchor coming up. Yep. Oke, mereka udah siap nih. Oke, Bang Yot. Roll camera. Action. Dingin banget. Hari pertama di New York sudah selesai. So far so good. I love New York, so we get good stuff. 100% on board. Action 1, action 2. Syuting di beda negara pasti sistemnya beda ya sama kita. Of course Hollywood has a very specific system. Jadi kami saling bantu-membantu yang ternyata buat mereka yang wow, gue dibantuin sama talentnya gitu. Buat mereka tuh sesuatu yang wow banget. Perbedaan kulturnya yang suka lucu gitu. Cuman akhirnya kami jadi berteman dekat. In terms of the bike, I'm gonna keep her a bit more on the... Action! Hingga tumbuh rasa hati. Cut! Berakhir jiwa terasa sepi. Terus baru ntar following. Central Park kan adalah salah satu taman yang paling terkenal di dunia ya. Almost as if when you're there, kayak inget beberapa film-film Hollywood gitu yang udah pernah syuting di sana. Tiba-tiba gue ada di sini syuting juga gitu. Dan ternyata memang taman itu fotogenik banget, sinematis banget, dan of course gambarnya juga jadinya oke banget karena suhunya bagus. Let's leave this alone because that's for the animals, okay? Yeah, that's where the animals go. Bye. Okay, it's busy. Beri kesempatan. Adegan yang syuting di Met Stadium yang untuk pertandingan New York Giants itu, untuk perizinannya nggak terlalu sulit. Ternyata mereka cukup open mengenai peliputan itu, sama tidak mengganggu penonton yang lain. Kita diizinkan untuk mengambil gambar di stadion mereka. Semoga apa yang kita gambarkan di sini cukup mewakili New York, gambar yang bagus dan cantik di kamera. Hai, saya baru sampai akhirnya di rig ini. Akhirnya kita sampai juga syuting di rig. Ini set kita yang kedua, semoga semuanya lancar. Amin. Ini cut. Cut. Good. Action. Sekali lagi ku beri kesempatan.
panas banget ya, apalagi ya kesan-kesannya di sini. Panas, penuh besi, dan melelahkan. Untuk berada in one group bersama dengan Astrid, Hamish, Asti, dan gue itu kayak kita harus menemukan chemistry dengan begitu cepat. We get together dan kita kompak, kita bikin WhatsApp group, kita sering bully Hamish dan Hamish selalu dibilang bencong kita. Semua pemain-pemain yang berbakat di film ini profesional, jadi nggak ada awkwardnya. Proses mendalami karakter itu lebih gampang, banyak improv. Solid banget, apalagi aku sama Tara tuh belum pernah ketemu sama sekali. Kita di nikahannya Aca. Iya benar. Jadi cuma hai Hana. Tapi ternyata Hana itu sangat berbesar hati, orangnya sangat hangat. Ketika kamera udah roll, akan banyak surprise yang kita dapat. Buat saya, acting tuh kan nggak hanya beraksi tapi juga bereaksi. Chemistry itu faktor X yang susah untuk dijelaskan dan hanya bisa dirasain. Dan ketika kita tidak bisa membuka diri, ya of course chemistry-nya nggak akan dapet. Dalam persahabatan geng ini, it's actually very beautiful. Pas on set, kita ngerasain banget emosi-emosi itu. Supportive kepada Anya yang lagi melewati fase hidup yang sangat berat. Saya bisa bilang bahwa ini adalah film di mana saya tidak merasa harus menjadi Aldebaran Rishad. Tapi bagaimana memasukkan unsur yang ada dalam kehidupan saya transfer menjadi kehidupannya Aldebaran Rishad. Saya ngerasa kayak pendekatannya harus realistis sekali. It's almost like acting, but you're not acting. Jadi itu sense yang mau saya kasih ke audiens gitu, bahwa mereka akan merasakan sesuatu yang bisa banget ini terjadi di pasangan mereka gitu. Jadi harus sedekat itu, serealis itu, dan itu adalah kesepakatan yang saya juga cerita ke director dan lawan main. Jadi Anya juga begitu. Jadi kita mainin ini tuh se-real mungkin, se-honest mungkin, jujur banget. Bukan nggak merasa punya challenge karena biasa aja ya, tapi justru karena approach itu tadi, sehingga ini semua mengalir dengan begitu light. Jadi buat saya sih kerjasama yang luar biasa, enak dan menyenangkan. Camera, 26 Apple, take 2. Action! Yang paling susah adalah mengalahkan ekspektasi diri sendiri, adaptasi dari novel ke film tuh sejauh apa, dan apa yang harus saya ambil di novelnya. Apa yang harus saya tinggalkan dari novelnya sebagai aktor. Dengan saya berbicara banyak kepada Monty dan Ronnie, serta Mbak Ika Natasha sebagai penulis novelnya, itu ngebantu banget. Gue paling kesel kalau ada orang yang bilang susah buat Anya, gitu kan? Iya. Buat gue juga susah. Saya sama Reza juga udah lumayan banyak film bareng, sama Tante Widiawati juga. Asti sama Om Slamet ini baru pertama kali. Anggika juga nggak susah lah gitu untuk nyatuin chemistry kita. Film bareng Reza Rahadian, ya kan, Adinia Wirasti, Revalina Estemat. Seneng banget dapat pengalaman baru. Pengalaman yang menarik buat gue karena di sini gue banyak belajar, ngasih banyak masukan. Menurut gue itu sangat membantu. Suasana di lokasi itu selalu ceria, selalu profesional. Chemistry juga sama keluarga Rishad dan para pemain yang lain itu juga dapat banget. Pokoknya sama semuanya kita itu duduk bareng, ngobrol, nyantai. Keluarga Rishad Family ini memang bener-bener jadi ngerasa ada gitu. Produksi Critical Eleven tuh menurut gue luar biasa. Ini Dennis namanya, dia main di set kita. Adanya ganteng banget. Selesai, it's a wrap.
Hari ini aku lagi rekaman untuk soundtrack film Critical 11. Di sini alhamdulillah aku diberi kesempatan untuk mengisi soundtracknya dan lagunya pun aku yang menciptakan sendiri. Aku tak bisa terus begini. Lagu ini judulnya Sekali Lagi, terinspirasi juga dari cerita dari film Critical 11 pastinya, dan ada beberapa bagian juga yang pernah aku alami di kehidupan aku sendiri. Jadi lagunya begitu dalam. Aku memang orangnya senang ngisi soundtrack film. Pas dikasih tahu Critical 11 itu langsung kayak yes, aku mau. Udah gitu udah tahu juga pemain-pemainnya kan yang super kece dan keren. Demi kesempurnaan Critical 11, kita mencoba merekrut kru-kru papan atas ya. Kru-kru yang terhebat di industri film kita. Kemudian juga pemain-pemain yang memang sangat talented. Dan juga pemusik yang nomor satu menurut saya, yaitu Andi Rianto. Karya yang dikerjakan oleh Star Vision dan Legacy adalah karya yang dibuat dengan hati yang tentunya pasti akan menyentuh. Mudah-mudahan film ini bisa jadi inspirasi yang positif, bisa ditonton oleh banyak orang. Harapan, wah berjuta-juta penonton datang memenuhi bioskop. Itu aja harapannya. Dan mereka bisa relate sama ceritanya, mereka bisa tersentuh dengan cerita yang ditawarkan dari Critical 11. Saudara-saudara, sahabat, sedulur, saderek, semuanya. Jangan lupa saksikan film Critical 11. Saksikan film Critical 11. Film Critical 11. Critical 11. Critical 11. Critical 11. Film Critical 11. Critical 11. Mulai tanggal 10 Mei. Tanggal 10 Mei 2017. Di bioskop-bioskop kesayangan Anda. All over Indonesia, you guys gonna love it. This film is based on the best-selling novel by Ika Natasha. Pastikan kalian bisa menyaksikannya di bioskop-bioskop terdekat.